Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas soal tes P3K untuk subkompetensi manajerial. Simak baik-baik soalnya dan jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 20. Jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Kita akan mengerjakan 20 soal beserta jawabannya, dan di akhir video kita akan mengetahui berapa skor kita. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini: A. Memberi uang, lalu menyuruh pergi. B. Memberi ia sisa makanan dan uang. C. Membelikannya makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya, lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah B. Memberinya ia sisa makanan dan uang. Soal nomor 2, ada selembar uang yang jatuh di jalan tanpa diketahui siapa pemiliknya. Yang Anda lakukan adalah: A. Mengambilnya dan memberikan kepada yang butuh. B. Mengambilnya dan memberikan ke kotak amal. C. Mengambilnya dan dibawa pulang. D. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah D. Mengambil dan kalau menemukan pemiliknya segera mengembalikannya. Soal nomor 3, ada tamu mencari atasan Anda di kantor yang merupakan kawasan bebas asap rokok. Di ruang tunggu, sang tamu merokok dengan asiknya. Saat satpam menegurnya, tamu tersebut marah. Anda yang menyaksikan kejadian itu: A. Diam saja, bukan urusan saya. B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. C. Memberikan permen. D. Mengajak ngobrol dan menemani tamu merokok. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 ini adalah B. Ikut mengingatkan bahwa dilarang merokok. Soal nomor 4, Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah kepada pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal. Teman Anda sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda: A. Diam saja karena tidak urusan Anda. B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. C. Menenangkan ibu itu. D. Balik memarahi ibu itu. Untuk jawaban yang benar adalah nomor 4 adalah C. Menenangkan ibu itu. Nomor 5, karena Anda lulus ujian tahun ini, maka Anda mengadakan syukuran tadi malam dan menyisakan banyak nasi. Seharusnya Anda: A. Memberikan kepada tetangga. B. Memberikan kepada masyarakat tak mampu. C. Membawa ke tempat sampah. D. Membuat nasi goreng. Jawaban yang benar untuk nomor 5 ini adalah B. Memberikan kepada masyarakat tak mampu. Nomor 6, soal nomor 6, Anda sedang berkunjung ke rumah paman Anda. Anda melihat aktivitas kepemudaan di sana tidak terlalu berkembang, padahal ada potensi untuk mengembangkannya. Bagaimana sikap Anda terhadap masalah tersebut? A. Diam saja karena Anda bukan warga setempat. B. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat. C. Hanya menyampaikan gagasan Anda tersebut kepada paman Anda. D. Langsung menyampaikan gagasan Anda kepada pemuda-pemuda setempat. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah B. Menyampaikan hal tersebut kepada pejabat desa setempat, bahwa mereka memiliki potensi untuk maju para pemudanya. Nomor 7, dalam suatu kerja tim, Andi ditunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan. Yang Anda lakukan adalah: A. Mengadakan rapat untuk menyelesaikan pekerjaan tim tanpa Andi. B. Mengajukan diri sebagai koordinator tim menggantikan Andi. C. Bersama-sama dengan tim menemui pembimbing untuk meminta koordinator diganti saja. D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 7 ini adalah D.
menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Nomor 8, di perusahaan Anda baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang benar adalah D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. 9. Anda seorang karyawan BPJS. Waktu itu ada ibu-ibu yang anaknya sakit keras dan meminta didahulukan pengurusan BPJS-nya. Padahal banyak orang yang antre di situ. Bagaimana sikap Anda? A. Mendahulukan ibu-ibu tersebut. B. Meminta maaf kepada ibu-ibu tersebut dan dipersilakan untuk mengantri seperti yang lain. C. Bertindak adil sesuai antrean dan prosedur. D. Menyuruh ibu-ibu tersebut untuk mengantre seperti yang lain. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 9 ini adalah B. Meminta maaf kepada ibu-ibu tersebut dan dipersilakan untuk mengantre seperti yang lain. 10. Salah satu anggota tim Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya karena kurangnya pemahaman dia tentang teknologi informasi. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. B. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang cara penggunaan teknologi informasi. C. Mengundang ahli IT untuk memberikan pengetahuan kepada tim tentang pentingnya teknologi informasi dan pelatihan cara penggunaan teknologi informasi. D. Mengumpulkan anggota tim dan membahas permasalahan anggota tim yang bermasalah tersebut. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 10 adalah A. Mengumpulkan semua anggota tim dan membahas serta mencari jalan keluar dari permasalahan tim. 11. Jika tetangga Anda meminta selembar daun pisang dan di belakang rumah Anda ada berbagai jenis pisang, apa yang Anda lakukan? A. Menyuruhnya untuk mengambil sendiri. B. Memberinya pisau dan menyuruh mengambil sendiri. C. Menanyakan dengan sopan jenis daun pisang apa yang akan diminta lalu mengambilkannya. D. Segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhan. Untuk soal nomor 11 ini jawabannya adalah D. Segera mengambilkan daun pisang sesuai kebutuhan. Nomor 12. Anda adalah seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan Anda sadar bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami regulasi dan kebijakan pelayanan yang perusahaan Anda tetapkan, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi, ditambah lagi hal-hal teknis yang sering dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan perusahaan Anda. Oleh karena itu, lebih baik untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka A. Perlu dibuatkan sebuah call center yang siap 24 jam untuk menerima semua pengaduan masyarakat. B. Email koresponden dibutuhkan agar operator bisa melayani seluruh email pertanyaan yang masuk dari masyarakat seputar pelayanan. C. Menempatkan kotak saran di loket pelayanan untuk mengkoordinir semua keluhan masyarakat secara tertulis. D. Membangun sistem FAQ di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 12 ini adalah D. Membangun sistem fax di web perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait regulasi dan kebijakan pelayanan. 13. Saat Anda sampai di kantor, atasan tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua pihak. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 13 ini adalah A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. 14.
Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan penggunaan sistem itu. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus berhenti menggunakan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 14 ini adalah D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. 15. Anda mendapat promosi jabatan yang akan Anda idam-idamkan. Sikap Anda: A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. B. Mengadakan syukuran kecil-kecilan. C. Bangga dan bahagia atas hasilnya. D. Menginformasikannya kepada teman dan keluarga. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 15 ini adalah A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri dan keluarga. Kita pilih A. 16. Bekerja bagi saya adalah A. Tantangan, B. Menafkahi keluarga, C. Ibadah, D. Ibadah dan kewajiban. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 16 ini adalah D. Ibadah dan kewajiban. 17. Manusia tidak luput dari kesalahan. Suatu waktu Anda di dalam tim terlibat dalam kasus penyalahgunaan anggaran yang sebenarnya tidak diketahui oleh siapapun, termasuk pimpinan tim. Apa yang harus tim Anda lakukan? A. Menjaga kerahasiaan antar anggota tim karena tidak ada yang tahu. B. Saya pura-pura tidak tahu. C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya lagi. D. Melenyapkan bukti dan bekerja seperti biasa. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 17 ini adalah C. Mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 18. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kinerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide. C. Tergantung mood. D. Saya jarang menunjukkan inisiatif. Untuk jawaban yang benar nomor 18 adalah A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Soal nomor 19. Anda ditunjuk sebagai memimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah A. Biasa saja. B. Saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C. Saya anggap dia orang yang aktif. D. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya lebih dahulu lalu memberikan argumentasi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 19 ini adalah D. Saya minta dia untuk mendengar presentasi saya lebih dulu lalu memberikan argumentasi. Soal nomor 20 atau soal terakhir. Saya sudah berjanji untuk menemani anak-anak belajar karena besok ujian nasional. Tiba-tiba saya mendapat panggilan dinas keluar kota. Saya A. Meninggalkan anak karena kewajiban negara. B. Meminta pengganti rekan kerja lain. C. Berangkat dengan meminta izin dari anak. D. Minta maaf dan memberi pengertian kepada anak. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 20 ini adalah D. Nah, jumlah soal yang kita kerjakan 20, jumlah jawaban benar 20, skor Anda 100. Demikian tadi subkompetensi manajerial paket 2. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat menjadi modal kita dalam menghadapi tes P3K bulan ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.